接任了魁的位置。让我先去给他探个路。这男人长得真好看。哎，小青。 Oke gengs, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini admin akan membahas sebuah donghua baru yang berjudul Tales of Dark River episode 1. Donghua ini rilis pada tanggal 2 Agustus 2023 yang lalu. Dan sedikit sinopsis dari donghua ini. Dark River adalah organisasi alasan paling misterius dalam dunia bela diri yang terdiri dari keluarga Susie dan Mu. Sumuyu merupakan pemimpin penjaga Patriark Spider Shadow dan Sumuyu juga merupakan tokoh utama dari donghua ini. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Meluncur. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya suasana musim salju. Kala itu di sebuah perumahan terlihat seorang kakek tua yang sedang memainkan alat musik kecapi. Kakek tua tersebut merupakan tuan besar kedua dari fraksi Tang. Kemudian datanglah sesosok pria yang melayang di udara memegang sebuah payung dan menghampiri kakek tua yang sedang memainkan alat musik kecapi. Pemuda yang menghampiri tuan besar kedua dari fraksi Tang bernama Sumuyu. Ia merupakan ketua Spider Shadow. Sumuyu juga dikenal sebagai hantu payung yang memiliki title Master Top dari keluarga Su. Pertemuan Sumuyu dengan tuan besar kedua dari fraksi Tang terlihat sangat menegangkan. Pasalnya Sumuyu adalah seorang pembunuh yang sangat pintar. Beberapa saat kemudian di tengah perbincangan antara Sumuyu dengan tuan besar kedua dari fraksi Tang, datanglah seorang kakek tua yang merupakan pemimpin tertinggi dari Dark River. Kala itu kakek tua pemimpin dari Dark River terlihat sangat emosional, lalu ia pun menarik pedangnya dan menyerang tuan besar kedua dari fraksi Tang. Selama bertahun-tahun tuan besar kedua dari fraksi Tang hidup di kota terpencil. Tentu saja hal ini membuat tuan besar kedua dari fraksi Tang sangat terusik dengan kedatangan pemimpin Dark River. Singkat cerita, tuan besar kedua dari fraksi Tang mengeluarkan sebuah jutsu untuk bertarung menghadapi pemimpin tertinggi Dark River. Pertarungan kedua kakek tua terlihat cukup seimbang. Dengan kemampuan mengendalikan bunga sakura, tuan besar kedua dari fraksi Tang terlihat sangat indah. Di sisi lain, pemimpin tertinggi dari Dark River terus mengeluarkan serangan demi serangan dari sebuah pedang untuk mengimbangi serangan kedua dari tuan besar kedua fraksi Tang. Pada pertarungan kali ini nampaknya terlihat seorang pemuda yang bernama Sumuyu tidak mau ikut campur dengan pertarungan yang terjadi. Alhasil Sumuyu hanya menonton pertarungan kedua kakek tua dari balik sebuah tiang. Singkat cerita, pertarungan kedua kakek tua telah berakhir dan hasilnya seimbang. Pertarungan kedua kakek tua telah usai. Nampak kedua kakek tua tersebut sama-sama mengalami luka yang cukup serius. Kala itu terlihat pemimpin tertinggi Dark River mendapatkan tusukan sebuah jarum yang menancap tepat di perutnya. Kemudian Sumuyu yang melihat pemimpinnya terluka datang menghampiri pemimpinnya dan membantu pemimpinnya. Sumuyu mengatakan kepada pemimpinnya bahwa yang ia lawan merupakan tuan besar kedua dari fraksi Tang. Dan senjata yang ia gunakan adalah jarum yang dibalut dengan racun. Tentu saja jarum tersebut sangat mematikan. Sementara itu terlihat keadaan tuan besar kedua dari fraksi Tang yang tergeletak tidak berdaya di tanah. Nampaknya tuan kedua dari fraksi Tang telah tewas di tangan pemimpin Dark River. Sumuyu yang melihat pemimpinnya terluka menggendong pemimpinnya lalu mengajaknya pulang kembali ke rumah untuk mengobati luka yang dialami oleh pemimpin Dark River. Kemudian pandangan beralih ke sebuah hutan bambu. Kala itu terlihat sebuah kereta kuda yang melintasi hutan tersebut. Kereta kuda yang melintasi hutan bambu merupakan kelompok dari Spider Shadow. Kelompok Spider Shadow yang melintasi sebuah hutan bambu membawa Sumuyu bersama pemimpin tertinggi Dark River. Namun tiba-tiba saja kereta kuda yang mereka kendarai dihentikan oleh sang pengawal dari kelompok Spider Shadow. Nampaknya kelompok Spider Shadow dikejutkan dengan kemunculan kabut yang agak aneh.
sehingga membuat kelompok Spider Shadow memeriksanya terlebih dahulu untuk memastikan keadaan di sekitar aman. 有些古， 怎么了？ 这武器 Kemudian Sumoyu turun dari sebuah kereta kuda yang ia tunggangi. Nampak terlihat Sumoyu melihat keadaan sekitar yang sekilas terlihat aman. Lalu pemimpin tertinggi Drag Driver yang masih menunggangi kereta kuda ternyata sudah menyadari bahwa ada musuh yang sudah mengatur formasi di hutan bambu. Sumoyu yang baru saja mendengar perkataan dari pemimpinnya, tiba-tiba saja dikejutkan dengan perangkap lawannya merupakan sebuah kabut ilusi. Tidak lama kemudian datanglah serangan musuh dari seorang anak di keluarga Jia yang berusia 13 tahun. Singkat cerita, datanglah seorang pemuda yang menunggangi kereta terbang bernama Mu Yinzi yang berasal dari keluarga Mu. Kedatangan Mu Yinzi membuat Sumoyu cukup terganggu. Kala itu Mu Yinzi mengatakan kepada Sumoyu bahwa kelompok Sumoyu telah merencanakan sesuatu untuk menyerang pemimpin tertinggi dan bermaksud untuk memberontak. Lalu Mu Yinzi juga mengatakan akan membunuh Sumoyu dengan alasan menjalankan perintah dari atasan keluargamu demi untuk menyelamatkan pemimpin tertingginya. Ketika itu Sumoyu langsung menarik pedang dari punggungnya, bersiap untuk melawan Mu Yinzi dari keluargamu. Dengan sombongnya Mu Yinzi mengatakan bahwa Sumoyu yang merupakan hantu payung tidak mungkin bisa membunuh dirinya meskipun memiliki teknik 8 tebasan pedang. Singkat cerita, Sumoyu mulai diserang oleh bocah 13 tahun yang merupakan keluarga Jia, dan bocah tersebut adalah antek dari Mu Yinzi. Sumoyu yang merupakan seorang pembunuh dipaksa untuk bertarung melawan Mu Yinzi. Kemudian bocah berusia 13 tahun dari keluarga Jia terus membayang-bayangi Sumoyu sembari memegang sebuah lampu. Sumoyu yang melihat bocah 13 tahun dari keluarga Jia terus menghantuinya. Ia mencoba untuk fokus dan membuat celah untuk menangkap bocah 13 tahun dari keluarga Jia. Alhasil berkat kesabarannya akhirnya Sumoyu berhasil menaklukkan bocah 13 tahun dari keluarga Jia dengan menghunuskan pedangnya ke arah bocah 13 tahun tersebut. Namun nampaknya Mu Yinzi yang melihat anteknya terpojok oleh Sumoyu melemparkan sebuah pedang ke arah Sumoyu. Sumoyu memejamkan matanya untuk berfokus mendengarkan pergerakan musuh yang tidak terlihat. Kemudian seorang bocah 13 tahun dari keluarga Jia nampaknya masih saja menghantui Sumoyu dengan memutari Sumoyu. Lalu bocah 13 tahun dari keluarga Jia mulai menyerang Sumoyu. Namun berkat ketangkasannya, Sumoyu berhasil membuat bocah 13 tahun beserta bayangannya terpental akibat serangan pedang yang diarahkan kepada bocah 13 tahun tersebut. Melihat hal tersebut, nampaknya Mu Yinzi keluar dari persembunyiannya. Namun baru saja keluar dari persembunyiannya, Mu Yinzi dikejutkan dengan serangan pedang dari Sumoyu yang membuat kereta kuda Mu Yinzi hancur. Sumoyu meletakkan pedangnya di tanah lalu melesatkannya ke arah Mu Yinzi. Dari kejadian ini Sumoyu berhasil menodai Mu Yinzi dengan kotoran dari sebuah pedangnya. Kemudian Mu Yinzi terkena kotoran berkata kepada Sumoyu, "Beraninya kau menodai dengan lumpur kotor seperti itu, sangat menjijikkan," tutur kata Mu Yinzi kepada Sumoyu. Kemudian Mu Yinzi yang merasa dirinya telah ternodai pergi meninggalkan Sumoyu. Di sini ini nampaknya keluargamu telah mendengar bahwa pemimpin tertinggi dari Drag Driver telah terluka parah, sehingga keluargamu mengutus Mu Yinzi untuk menyerang pemimpin tertinggi dari Drag Driver. Untungnya pada saat penyerangan keluargamu, pemimpin tertinggi Drag Driver ditemani oleh Sumoyu yang merupakan pembunuh yang sangat pintar. Usai pertarungan Sumoyu dengan Mu Yinzi, kemudian pemimpin tertinggi Drag Driver mengatakan kepada Sumoyu bahwa keluargamu bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Pasalnya keluargamu sangat mendambakan posisi pemimpin Drag Driver dalam waktu yang sangat lama. Lalu pemimpin Drag Driver meminta agar Sumoyu untuk pergi terlebih dahulu ke depan rumah obat bayi di kota Qiantang agar bisa mengeluarkan tabib ilahi terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian sekelompok orang yang merupakan anggota dari kelompok Spider Shadow datang menghampiri Sumoyu yang merupakan pemimpin dari Spider Shadow. Sumoyu lalu mengatur strategi agar bisa sampai ke tempat tabib terlebih dahulu. Akan tetapi pemimpin tertinggi Drag Driver tetap aman.
Sebelum Sumoyo pergi ke rumah, seorang tabib pemimpin tertinggi dari drug driver mengatakan kepada Sumoyo agar cepat pergi ke rumah tabib sebelum keluarga Su tahu bahwa pemimpin tertinggi drug driver sedang terluka parah. Kemudian Sumoyo tampak mengenakan topeng pembunuhnya dan mulai berjalan menuju rumah tabib. Lalu pandangan beralih di sebuah kediaman keluarga Su. Kala itu nampak terlihat dua orang anggota keluarga Su yang sedang mengobrol. Salah satu dari mereka bernama Su Mukyu, yang merupakan anggota keluarga dari keluarga Su. Pandangan beralih kepada Sumoyo yang tengah berlari menuju rumah seorang tabib. Saat sedang berlari menuju rumah sang tabib, Sumoyo bertemu dengan seorang wanita cantik yang membawa kotak obat. Pertemuan keduanya membuat kesan yang cukup bagus. Pasalnya gadis yang ditemui oleh Sumoyo memuji ketampanan yang dimiliki oleh Sumoyo. Lalu Sumoyo pun menyapa gadis cantik yang membawa kotak obat. Namun tidak disangka jawaban dari gadis tersebut membuat Sumoyo kaget. Gadis tersebut mengatakan kepada Sumoyo bahwa dirinya belum bertunangan. Dari perkataan gadis tersebut bisa disimpulkan itu adalah sebuah kode alam yang harus dimaksimalkan oleh Sumoyo. Gadis cantik yang ditemui oleh Sumoyo ternyata adalah seorang murid dari tabib yang akan ditemui oleh Sumoyo. Kemudian Sumoyo pun meminta kepada gadis cantik yang ditemuinya agar mengantar Sumoyo bertemu dengan gurunya. Lalu gadis cantik tersebut mengatakan kepada Sumoyo bahwa gurunya tidak bisa datang untuk menemuinya sementara waktu. Dan gadis cantik tersebut akan pergi menemui gurunya terlebih dahulu. Kemudian pandangan beralih kepada Xie Changze dan Xie Jinke. Mereka berdua merupakan anggota keluarga Xie. Kala itu Xie Changze dan Xie Jinke sedang beristirahat dari perjalanannya menuju pemimpin tertinggi drug driver untuk membunuh dan merebut pedang pemimpin tertinggi drug driver. Oke gengs, itulah rangkuman Dongwha Tales of Drug Driver episode 1. Untuk episode selanjutnya admin akan bahas di next video ya gengs. Namun sebelum itu pastikan sudah klik tombol subscribe gengs, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari admin yang ganteng ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Meluncur.